Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Wa ma yajibu ay yahdhuwa ala mithalihi kullu alimin mutasawwifin ma dzakarahu asy-syaikh Abdul Qasim Abdurrahman As-Soqali radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Sifatil Auliya wa Maratibi Ahwali fil Asfiya. Dan sebagian dari perkara yang harus dilihat oleh orang yang belajar tasawuf itu adalah keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qasim Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya, yaitu kitab Sifatul Auliya wa Maratibi Ahwalil Asfiya. Musnaduhu ila Ayyub ibni Bishrin, yang sanadnya itu sampai kepada Ayyub bin Bishr At-Tadiqani. Qala, berkata siapa? Abdurrahman. Haddatsana rajulun min ashabina, telah menceritakan kepada kami seseorang laki-laki dari sahabat kami. Qala, berkata laki-laki itu, ra'aitu rajulan fi marajid Dibaji, aku melihat seorang laki-laki di tanah Dibaj. Laisa ma'ahu syai'un, dia tidak memiliki apa-apa. Fadanautu minhu fasallamtu alaih, aku mendekat kepadanya, kemudian aku ucapkan salam kepadanya. Faradda alayya salama, maka dia menjawab salamku. Fakultu, maka aku mengatakan, berkata, yarhamukallahu, semoga Allah merahmatimu. Aina turidu, kemana engkau hendak pergi? Qala, berkata seorang rajul, seorang laki-laki tadi, ma adri, saya tidak tahu. Qultu, aku berkata, hal ra'aita ahadan yuridu makanan la yadri, apakah engkau pernah melihat seorang yang ingin menuju satu tempat tapi dia enggak tahu arahnya kemana? Aina yadhabu, kemana ia pergi? Faqala, maka berkata si laki-laki rajul, na'am, ya, ana wahidun, saya sendiri, saya saja. Fakultu, maka berkata aku, faina tanwi, maka kemana tanwi engkau hendak menuju? Qala, berkata laki-laki itu rajul, ila Makkah, aku akan ke Mekah. Qultu, aku berkata, tanwi Makkah wala tadri aina tadhabu, engkau hendak pergi ke Mekah tapi engkau enggak tahu akan pergi kemana. Qala, maka berkata rajul, laki-laki tadi, na'am, ya, wadzalika, dan itu, anni kammaratan aradtu adhabu ila Makkah, itu bahwasannya aku berkali-kali menginginkan pergi ke Mekah. Fayarudduni ila Turtusin, maka kemudian dia mengembalikanku kepada Turtus. Wa kammaratan aradtu Turtusa, dan betapa sering aku hendak menuju Turtus. Fayarudduni ila Ubadan, maka dia mengembalikanku kepada Ubadan, daerah Ubadan. Faniyati ila Makkah, maka niatku, maksudku ingin ke Mekah. Wala adri, dan aku tidak tahu. Qultu, aku berkata. Yang berkata itu yang cerita tadi, yaitu Abdurrahman Abdul Qasim Abdurrahman As-Soqali. Aku berkata, faman
Famin ainal ma'ash, famin ainal ma'ash, maka dari mana al ma'ash, penghidupanmu? Qala, berkata laki-laki itu, la adri, aku enggak tahu. Qultu, aku berkata, akhbirni bi asbabi dzalika, ceritakan kepadaku tentang sebab-sebab itu. Qala, berkata laki-laki itu, min haitsu yuridu, sekiranya dia menghendaki, yuji'uni, maka dia akan membuat aku lapar, marrotan, dalam satu kali, wa yushbi'uni, dan akan membuat aku kenyang, marrotan, dalam kali yang lain, wa yukrimuni, dan dia akan memuliakanku, marrotan, dalam satu kesempatan, wa yuhayyi'uni marrotan, dan membahagiakanku, bukan nih, hayyinun, hayyana yuhayyinu, wa yuhayyinuni, dan dia menghinakan aku, marrotan, dalam satu kesempatan, wa marrotan yaqulu li ma'ala wajil ardi, dan sekali waktu dia berkata kepadaku, ma'ala wajil ardi, tidak ada bagiku di muka bumi ini, azhadu minka, yang lebih zuhud ketimbang engkau. Wa marrotan yaqulu, dan pada satu kesempatan dia berkata, li antalisun, bagiku engkau adalah pencuri, maling. Wa marrotan yunawwimuni alal firash, satu kesempatan dia membuat aku tidur di atas satu alas. Wa yut'imuni, dan memberikanku makan, at-thayyiba, yang bagus-bagus. Wa yudhinu ra'si, dan dia menghiasi, dan dia meminyaki kepalaku. Wa yukhilu aini, dan dia memberikan sifat kepada mataku. Wa marratan yatruduni at-tardal anifa, dan sekali waktu dia menolakku dengan penolakan yang keras. Wala yunawwimuni illa indan nawawis, dan tidak membuatku tidur, tidak menidurkan aku kecuali di kuburan-kuburan. Qultu, aku berkata, Abdurrahman As-Sokali berkata, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. May yaf'alu dzalika, siapa yang memperlakukan itu, bika, terhadapmu? Qala, berkata si rajul, Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Qala, berkata si rajul, fa'alqani fi bahrin, maka dia melemparkanku ke lautan. Qultu, aku berkata, fasirli yarhamukallah, fasirli, tafsirkan kepadaku, jelaskan kepadaku, semoga engkau memberikan rahmat. Kaifa hada, bagaimana ini, maksudnya apa? Qala, maka berkata Abdurrahman As-Sokali, ana rajulun, Qala, berkata siapa rajul, orang laki-laki itu, ana rajulun, aku adalah seorang laki-laki, asiru nahari, yang berjalan di waktu siangku. Fa inama jannabiyal lailu, maka ketika datang kepadaku malam, bitu, aku maka nginap, aku maka tidur. Farubbama ya'wini al-lailu, maka terkadang itu menempatkanku malam, ila qaryatin, di satu desa. Fa idza nadhara ilayya ahluha, maka tiba-tiba penduduknya itu memandang kepadaku. Qala ba'duhum, maka berkata sebagian dari mereka, li ba'din hadza lisun, ini maling. La tada'una hadza, jangan kalian biarkan hadza, orang ini, jawil lailata, itu bertempat tinggal atau mengungsi di malam hari, fi hadzal qaryah, di desa ini. Fa idza shallaitul isya, ketika aku salat isya, al akhirata, yang sudah akhir, yadkhulul masjidah, maka masuklah masjid siapa rajulun, seorang laki-laki, fayaqulu, maka berkata laki-laki itu, ya naimu, orang itu tidur. Faqulu, maka aku berkata, labbaik, iya, saya datang. Fayaqulu, maka berkata laki-laki itu li kepadaku, bil anaf, dengan sekeras, kum min hauna, bangun, jangan tidur di sini. Laisa laka hauna maudhiun, enggak ada tempat untuk engkau di sini. Faqulu, maka aku berkata lahu, hubban wa karamatan, dengan senang hati dan dengan kemuliaan. Faina abitu, maka di mana aku nginap al-lailata, malam ini. Fayaqulu, maka berkata laki-laki itu, kharijal qaryati, di sana, di luar desa, jangan di kampung ini. Indan nawawis, di kuburan. Faqulu, maka aku berkata, naam, oke. Karamatan, dengan senang hati, dengan kemuliaan. La yakunu li ma'wan illa indan nawawis, memang tidak ada tempat untukku kecuali di kuburan. Tilkal lailata, pada malam itu. Fa idza asbahtu, ketika aku bangun pagi, sirtu, aku berjalan. Fayawini al-lailu ila qaryatin, maka
malam kemudian membawaku ke satu desa. Fa idza ra'ani ahluha, ketika penduduk desa itu melihatku, qala, berkata ba'duhum, sebagian mereka, li ba'din, kepada sebagian lain, qad warada alaikum al-lailata, telah datang malam ini kepada kalian rajulun zahidun, seorang laki-laki yang zuhud, khairun fadilun, yang mulia, yang baik. Fayaqulu, maka berkata, hadza indi, ini di sisiku, yabitu, orang ini yabitu akan nginep. Wa yaqulu hadza indi, orang ini biar di sisiku, yabitu, biar dia nginep. Fa idza shallaitu isya al-akhirata, ketika aku salat isya akhir, fa yaqulu rajulun minhum, maka seorang dari mereka berkata, kum bina ilal bait, ayo sama-sama ke rumah. Fa aqulu na'am, ya aku ikut, hubban wa karamatan, dengan senang hati. Fa amda ma'ahu ilal manzili, maka aku lewat bersama laki-laki itu ilal manzili, ke rumah. Fayatini bitto'ami, maka dia mendatangkanku dengan makanan atau yang enak-enak. Wa yudhinu ra'si, dan dia memberikan aku minyak, didandanin. Wa yukhilu aini, dan dia memberikan sifat aini, mataku, jelak. Wa ya'tini bil firashi, dan dia mendatangkanku tempat tidur al-layyin, yang lembut. Fayunawwimuni, maka dia kemudian membuat aku tidur alaihi, di atas tempat tidur yang lembut itu. Wala yada'u syai'an minal birri, dan tidak ada kebaikan sedikit pun yang ditinggalkan, illa fa'alahu bi, kecuali kebaikan itu diperlakukan kepadaku, hatta asbaha, hingga aku masuk pagi hari. Fahadha, maka ini ceritanya nih, fahadha hali ma sayyidi, maka inilah keadaanku bersama tuanku. Fakultu, maka aku berkata, Abdurrahman As-Sokali berkata, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, mata qadarolaka antadkhula Baghdad, mata qadarolaka, kapan mentakdirkan kepadamu, antadkhula Baghdad, untuk masuk Baghdad. Fa inna manzili, mata ini di sini maksudnya kapan kira-kira, ya, mata qaddira laka antadkhula Baghdad, kapan kira-kira engkau ditakdirkan masuk Baghdad. Fa inna manzili, maka sesungguhnya rumahku, fi maudi kadza wa kadza, di tempat ini dan ini. Qala, berkata si rajul, fa ana yauman qaidun, maka saya pada suatu hari qaidun, duduk, wa idzan binsani yadkhul bab, tiba-tiba ada seorang manusia mengetuk pintu. Fa kharajtu, aku keluar. Fa idza ana bi sahibi, kemudian saya bersama sahabatku. Fasallamtu alaih, aku memberikan salam. Qad dakhaltuhul bait, dan aku persilakan dia masuk rumah. Faqultu, maka aku berkata kepadanya, ayyu syai'in sona bika maulaka, apa yang diperlakukan Tuhanmu kepadamu. Qala akharu, berkata si rajul, akhiru ma fa'ala bi darabani darban syadidan, yang diperlakukan kepadaku terakhir kali yaitu dia memukulku dengan pukulan yang keras. Wa qala li ya lisu, dan berkata ya lisu, maula itu Tuhanku berkata kepadaku, ya lisu ya maring, thumma arani dhuhru, kemudian dia memperlihatkan kepadaku punggungnya. Faidha atarud darbi alaihi, maka tiba-tiba bekas pukulan itu ada pada punggung. Fakultu aish ayu syai'in, aish itu ayu syai'in, ada apa ini? Al-qissatu, kok kisahnya begini? Qala, berkata si rajul, kana aja'ani ju'an syadidan, dia membuat aku lapar sekali. Falamma balagtu, maka ketika aku telah sampai al-abyara, akan tanah Abyar, jitu ila muknatin, aku datang ke satu tempat, qad nabadha minha al-mududu wal murru, yang telah qad nubida juga bisa, yang telah dibuang di sana, al-mududu wal murru, yaitu makanan-makanan dan yang pahit-pahit. Faqatu maq'adan akul minhu, maka aku duduk dan aku makan. Fanadharani sahibul miqtat, maka yang punya wadah itu melihat aku. Fa aqbala ilayya
ba'dhan, maka kemudian dia menghadapkan kepadaku sebagian. Faja'ala yadribu dhahri, mulailah dia memukul punggungku. Wa yaqulu ya lisu, dan dia berkata, maling. Ma khara, panjang nih ceritanya nih. Ma khara ma akhroba miktati ghairuka, tidak ada yang pernah merusak wadahku kecuali engkau. Terus mudkam arsodaka hatta waqa'at alaika id ana bi farisin, ketika tiba-tiba saya ada di Persia. Qad akbala musri'an, telah menghadap orang itu musri'an dengan segera ilaihi kepadanya. Fadarabahu bis sauti, maka dia memukulnya dengan pecut firasihi di kepalanya. Waqala, dan dia berkata ta'ammad ila rajulin zahidin, coba engkau pergi, menujulah engkau kepada laki-laki yang zahid. Fatadribuhu, maka engkau pukullah dia. Au yuqalu, atau diucapkan limithli hadza ya lisu, maling. Qala famaka nabi asra min an kunta indahu, maka tidak ada yang lebih cepat bahwa engkau ada di sisinya, lison, sebagai maling. Fasurtu zahidan, maka aku menjadi seorang zuhud. Kama haddatsuka, sebagaimana aku ceritakan padamu. Qala, berkata rajul, fa akhadha bi yadayya sahibul miktat, maka yang punya wadah itu memegang tanganku. Fa dhahaba bi ila manzili, kemudian dia pergi ke rumahnya bersamaku. Fama abqa minal karamah syai'an, maka tidak ada kemuliaan sedikit pun. Wastahallani, maka dia minta halal itu minta ampun. Fa kharajtu min indihi, aku keluar dari sisinya. Wajitu ilaika, dan aku datang kepadamu wahai Abdurrahman. Wa qad yakunu fi ma'na nadharihi lama yaf'alullahu bihi ayandura, dan maksud dari cerita ini adalah dia melihat ila ma yaf'alullahu bihi, terhadap apa yang Allah perbuat terhadapnya. Ayandura, hendalah dia melihat ma yaridu ala qalbihi, apa yang sampai di hatinya. Minal isyarati, dari isyarat-isyarat. Min kibalihi, dari arah Allah. Fayakunu aqdamuhu wa hajamuhu, maka ada maju dan mundurnya seseorang biwujudi basiratin, itu dengan wujudnya mata hati. Wa husni taufikin, dan dengan sebaik-baiknya bimbingan. Wa hadza mizanun syarif, ini adalah timbangan yang mulia. Iktadahu dawamul iltija, yang dihasilkan oleh terus-menerusnya iltija itu mengungsi menuju Allah. Wasid kuftikorihi, dan jujurnya kebutuhan. Ini cerita orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu, kalau sudah orang-orang sufi yang termasuk juga bagian orang-orang yang berakal, kalau sudah menjalani hidupnya, maka sama sekali dia tidak protes dan tidak ingin pindah di satu tempat. Udah begitu aja. Seperti cerita laki-laki ini. Laki-laki ini diperlakukan oleh Allah mulai dituduh sebagai pencuri. Allah menuduh dia sebagai pencuri. Kemudian tidak satupun orang yang mau menjamu dia. Akhirnya dia pergi ke masjid. Di masjid merebutnya, nyuruh pergi dia. Pergi, jangan tidur sini, kotor. Terus saya kemana? Ya tidur sana di kuburan, jangan di kampung ini pokoknya. Disuruh tidur di kuburan. Nah, selesai itu pagi-pagi, kemudian di lain kesempatan, bangun dari kuburan itu, di lain kesempatan ada orang bertemu dia harus jalan entah kemana, satu desa. Nah, tapi di desa itu kemudian ada orang yang justru memuliakan dia, berbanding terbalik dengan yang awal. Dimuliakan, diajak, dijamu, dikasih kamar, bahkan dikasih makanan yang enak, didandanin juga. Ini orang mulia, bahkan diumumin kalau ini adalah orang mulia. Dan begitu seterusnya. Jadi bolak-baliknya keadaan untuk orang yang berakal itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, dan keadaan ini memang Allah yang menghendaki. Allah yang menuduh dia sebagai maling, artinya saat itu ditetapkan dia adalah
orang yang memang sedang tertuduh maling, walaupun nggak maling. Kemudian Allah memuliakan dia dengan cara ada orang yang menjamu dia, kemudian memberikan dia tempat menginap, makanan yang enak-enak. Dan di kesempatan berikutnya balik lagi, dia dituduh maling lagi, walaupun orangnya minta maaf. Selalu orang-orang sufi itu, orang-orang yang berakal itu selalu bukan memandang aku bisa apa, bukan, tapi apa yang Allah perbuat untukku, itu terserah Allah. Orang-orang berakal dari awal sekali itu akan mengingat, yang diingat adalah Allah. Allah akan memperlakukan aku dengan kondisi apa, pasti yang pertama diingat Allahnya. Nah, sedangkan orang yang lalai itu yang diingat pertama bukan Allah tapi aku dapat apa nih, aku akan berbuat apa hari ini. Jadi beda jelas ya. Yang awal itu orang berakal pasti yang pertama kali diingat adalah Allah, sedangkan orang lalai yang diingat pertama kali adalah akunya. Kalau aku lebih dulu diingat dan sama sekali lupa Allah, maka nanti yang muncul adalah kepentingan yang dimaksud di sini. Asal aku bisa senang, asal aku bisa bahagia, dan sampai ibadah nanti juga. Ibadah itu selalu yang dicari gimana supaya aku itu senang, gimana supaya aku itu selamat, aku yang dipikirkan aku. Yang dipikirkan adalah aku. Aku inilah sesuatu paling besar yang dikeluarkan dari diri seorang salik. Mungkin seorang salik bisa bebas. Seorang salik itu seorang yang berjalan menuju Allah. Orang yang sedang niat untuk menuju Allah, mungkin dia bisa terbebas dari perbuatan maksiat seperti mencuri, bisa terbebas. Dari mengambil barang orang lain mungkin bisa terbebas. Bisa terbebas dari perkara haram seperti minuman keras mungkin bisa. Terus bisa terbebas dari maksiat seperti meninggalkan sholat, terbebas semua. Artinya udah bagus, udah cakep semua, udah hilang tuh semua tuh. Bahkan dia bisa terbebas dari riya, walaupun riya ini sangat sulit, mengharap pandangan orang lain. Dia udah terbebas dari itu dan benar-benar nggak mau, benar-benar nggak memandang orang, pokoknya hanya Allah saja. Tapi di situ masih ada aku dan Allah. Selama dia masih menganggap akunya itu besar, artinya aku berbuat ini dan Allah harus kasih keuntungan buat aku. Selama masih ada aku di situ, maka itu belum sepenuhnya ridho kepada takdir Allah. Karena di situ masih melihat aku, masih melihat egonya. Aku atau ego inilah sesuatu yang paling akhir dikeluarkan dari diri orang yang menuju Allah atau sali. Setelah dia membersihkan diri dari cinta dunia, setelah dia membersihkan diri dari maksiat, membersihkan diri dari takabur, dari ujub, membersihkan diri dari riya, yang dikeluarkan itu apa? Yang dikeluarkan terakhir itu adalah akunya. Kalau masih aku masih menganggap ada yang layak untuk dirinya, maka di situ ada penghalang antara dia dengan Allah. Setan caranya begitu. Kalau setan itu menguji atau setan menggoda manusia, itu yang pertama disuruh maksiat. Ya, maksiat yuk. Ayo kita ke tempat dugem. Gua kata dia, enggak. Terus si salik ini nanti ibadah dia. Gue mau mendingan ibadah aja, ibadah. Setan, ayo dugem lagi, kata setan. Enggak mau, gue mau ibadah. Besok setan balik lagi, enggak ngajak dugem. Ya udah ibadah terus, cakep. Udah ibadah terus, cakep. Pokoknya ibadah terus sampai engkau lebih mulia dibanding orang lain. Nah, kalau di situ nggak ditolak, iya siap. Gue bakal ibadah terus supaya orang-orang muliain gue, supaya orang-orang cium tangan bolak-balik sama gue.
Kalau dia sampai situ, berarti udah kena godaan setan. Andai kata belum, dia dengan setan bilang ke dia, udah ibadah terus sampai orang-orang cium tangan bolak-balik. Setan lu pergi misalnya. Bukan itu tujuan gue ibadah. Tujuan gue ibadah cuma Allah. Udah. Akhirnya dia ibadah benar-benar bukan karena ingin dihormati, tapi hanya karena Allah. Tetap berkali-kali setan akan terus begitu. Sampai akhirnya setan pura-pura capek. Lu hebat. Kata setan nih. Udah ratusan wali, udah ratusan orang-orang yang soleh itu sesat dengan cara yang aku perlakukan terhadapmu. Cuma engkau doang ini yang selamat, yang lain pada sesat semua. Udah, di dunia ini nggak ada yang hebat. Di sini kalau muncul gua gitu, kalau muncul gua, maka di situ udah kena lagi jebakan setan. Yang terakhir harus dikeluarkan itu gua tadi itu dari diri orang salih. Kalau dia masih merasa hebat, masih merasa gua walaupun tadi karena Allah, tapi begitu setan bilang kepada dia, hebat lu, nggak ada orang kayak lu sekarang dah. Pokoknya zaman ini kayaknya kutubnya lu dah. Kalau dia bilang iya. Kalau dia ngiyain berarti dia kegoda sama setan. Alhamdulillah. Jadi bagaimana untuk kita? Ya untuk kita maka sabar. Setelah sabar naikin lagi menjadi ridho kepada ketetapan Allah. Apa yang Allah perbuat kepada kita itu kita tidak boleh minta pindah ke tempat yang lain. Itu maqam ridho itu seperti itu. Sama sekali tidak minta pindah kepada tempat yang lain selain yang sudah dijalani dan sudah ditetapkan oleh Allah. Orang ridho itu sama sekali tidak menyebut-nyebut, boro-boro minta. Dia membayangkan aja enggak orang ridho itu. Kalau orang sabar pada umumnya mungkin masih minta, ya Allah saya angkat dari penyakit ini. Sabar pada umumnya masih minta. Tapi kalau orang ridho, dia ngebayangin aja enggak, ngebayangin sembuh enggak. Udah begitu aja dia jalani dengan ridho, dengan benar-benar senang. Karena Allah sudah menetapkan diri situ, senang, dia nggak mau pindah. Itu ridho lebih tinggi dibanding sabar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.